Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Kisha, masuklah dan hancurkan semua yang kau lihat, ucap dari Han. Skill Unique Transformation Beast telah diaktifkan. Lalu Han menyuruh Edith juga masuk dan jangan sampai gagal. Volka mengeluh ke Han kenapa harus party mereka yang melakukan hal yang tersulit. Nerissa lalu mengonfirmasi ke Han kalau semua party sudah masuk ke dalam. Baiklah, sekarang kita mulai. Jadi kita akan memanjat tangan monster ini. Semuanya ikuti aku. Lalu Volka berteriak, "Ignite!" Seketika, ledakan yang amat dahsyat menyapu monster di depannya. Jenna juga tidak kalah, ia langsung menyerang para monster Lizardman di sana. Velkis juga mengikuti ritme dari Han. Terlihat semua party satu benar-benar kompak ya, mereka bisa membagi tugas satu sama lain. Kita dibawa lagi ke Gilbert, ia berkata, "Sial, tidak ada tempat untuk kabur. Monster ini sangat tinggi dan jaraknya sangat jauh sekali jika aku mendakinya." "Apa-apaan party satu itu? Mereka hanya berisi orang-orang gila saja," gumam dari Gilbert yang memenang party satu dari kejauhan. Han dan yang lainnya terus maju mendaki tangan dari bos monster. Satu persatu sistem pertahanan dari bos monster pun aktif. "Cepat hancurkan itu, Volka," ucap dari Han. Volka dengan sigap merapal sihirnya. Ternyata mekanisme pertahanan itu tidak akan berhenti jika kristalnya tidak dihancurkan. Skill api dari Volka berhasil menghalau sebagian besar damage yang diciptakan oleh perangkap di sana. Melihat kegilaan api Volka, bahkan monster-monster di sana merasa ngeri. Selain sihir api, Volka juga mengeluarkan sihir telekinesis. Dia mengangkat batu-batu di sana dan melemparkannya ke para monster. Dengan cepat juga, Volka melemparkan monster-monster tersebut ke kobaran api yang menyambar di bawah kaki bos monster. Tiba-tiba di saat mereka sedang asik-asiknya bantai-bantai, terdapat monster lain yang muncul. Monster itu tipe ogre level 23. "Ini yang aku tunggu-tunggu," Kisha berkata ke Han dengan telepati. "Han, kristal yang aku hancurkan semua di dalam, mereka malah bergerak naik. Apakah kau melihatnya?" tanya Kisha. Han lalu menjawab, "Yes, kristal itu tepat di hadapanku. Jadi kau tidak usah khawatir, hancurkan saja semua kristal yang kau lihat di dalam." Jadi tiap kristal dihancurkan, sistem pertahanannya aktif. Kemungkinan kita harus menghancurkan semua kristal yang tersebar di tubuhnya untuk bisa mengalahkan bos monster ini. Tingkat 1 dari perangkapnya hanya serangan panah. Tingkat 2 ada serangan panah dan juga monster Lizardman dan juga satu ogre. Lalu, tingkat 3 ada serangan laser yang keluar dari mata bos monster ini. Jadi ini semakin menarik. Baiklah, akan kuselesaikan quest ini dengan sempurna, ucap dari Han. Tiba-tiba serangan yang amat dahsyat meluncur ke arah party 1. Jadi posisinya sekarang party 1 aja yang di luar ya guys. Semua party lainnya di dalam bertugas untuk mengacak-ngacak. Sial, itu tadi hampir saja. Cepat maju, kita sudah dekat dengan kepalanya. "Hei Jenna, cepat cover kami," ucap Han. Berbeda situasi di dalam badan dari bos monster. Party 4 dan 5 berusaha untuk menyerang monster-monster penjaga di dalam. Ding ding ding, tiba-tiba beberapa anggota dari party 5 dan 4 mati total. Lagi dan lagi serangan laser menyerang Han. Ternyata serangan laser ini juga dialami dengan party lainnya yang berada di dalam tubuh bos monster. Ketika dalam bahaya, bos monster mengaktifkan self-defense berupa serangan laser. Han pun terus memutar otaknya. Ia bergumam, "Jika saja kami bisa menghentikan mekanisme serangan laser dari luar, seharusnya perangkap di dalam juga berhenti bekerja." Han pun melemparkan senjatanya menuju titik yang dia anggap sebagai pusat perangkap bekerja. Sangat tepat sasaran serangan Han kali ini. Edith tiba-tiba menyeletuk, "Han, kenapa tiba-tiba berhenti seluruh perangkat di dalam?" "Kami sudah mengurusnya di luar, Edith. Jadi lanjutkan mengamuk di dalam bersama Kisha," ucap Han. Ding, tiba-tiba pesan muncul. Efek dari objek patung Dewi telah berakhir. Ancient Stone telah terlepas dari perangkap Sang Dewi. Setelah itu, tangan yang awalnya terkekang oleh cahaya Sang Dewi tiba-tiba dapat digerakkan kembali. "Astaga bos, patung ini bergerak.
Sangat sulit untuk menjaga keseimbangan di sini, ucap Jenna. Kita kembali lagi ke Han. Han terus-menerus diterjang oleh kawanan monster. Para monster itu seolah tahu Han adalah ketuanya, jadi mereka all out menyerang Han. Jenna yang terangkat ke atas seketika mengelurkan tangannya ke Han. Posisinya sekarang itu Han tertinggal di bawah karena harus mengurus para monster yang memblokadenya. Han berusaha mengulurkan tangannya agar bisa sampai ke posisi Jenna. Tapi tiba-tiba bos monster langsung bergerak lagi. Ia berencana menggagalkan upaya Han dan party satu. Ya, sesuai rencana dari bos monster, Han pun gagal sampai di posisi party satu berada. Dan akhirnya Han terlempar dari ketinggian dikarenakan bos monster sudah mengangkat tangannya lagi. Han! Teriak Jenna sangat keras. Seolah tidak mau menyerah dengan keadaan, Han melemparkan pedangnya ke tubuh bos monster. Usahanya berhasil menahan kejatuhan yang hampir menewaskannya. Sial, posisi ini buruk sekali. Aku tidak bisa melihat apapun untuk jadi pegangan. Bos, apa kau baik-baik saja? Tunggu sebentar, kami akan menyelamatkanmu, bos, teriak Jenna. Jangan pikirkan aku, Jenna. Kalian semua harus terus maju. Aku bisa menangani situasi seperti ini sendiri, teriak Han membalasnya. Han pun menyadari terdapat pintu masuk ke dalam tubuh sang bos monster. Ia bergumam, kalau aku ingin bertahan hidup, aku harus melompat ke tubuhnya. Jeng jeng jeng, lihat guys siapa yang ada di belakang Han. Dengan pedenya Gilbert berkata, hahaha, akhirnya posisi kita sama juga. Aku pasti bisa bertahan kali ini. Kalau saja aku bisa melompat ke sana, pasti aku akan terus hidup, ucap Gilbert dengan mata yang sudah tidak waras. Cih, sungguh konyol, ucap Han. Han pun melepaskan mode berserknya, seketika rambut panjangnya pun hilang juga. Dan Gilbert pun tidak bisa berpegang lagi ke Han dan langsung terjun bebas ke kobaran api di bawahnya. Gumam Gilbert yang tidak percaya akan posisinya sekarang. Ding, pesan pun muncul. Gilbert telah kembali ke pelukan sang dewi. Itu artinya sang hero sudah mati total ya guys. Han pun langsung berdiri di atas pedangnya. Jadi pedangnya digunakan untuk pijakan agar Han bisa melompat ke tempat yang ia katakan tadi. Setelah berhasil melompat ke tempat yang ia tuju, Han langsung menarik kembali pedangnya. Setelah masuk, Han pun berkata melalui telepatinya, "Oke, semua party, cepat laporkan situasi kalian." Tapi tiba-tiba dari arah depan Han, ia sudah ditunggu oleh para monster Lizardman yang menjaga bagian dalam bos monster. Han pun dengan cepat mensatset-satset para monster Krocho. Aku sudah pernah melewati jalan ini pada stage bonus. Tidak seperti party lain yang perlu mengingat petanya. Aku takkan tersesat untuk menemukan jalur yang benar. Jadi, jika aku mengabaikan perangkap dengan monster yang ada, seharusnya aku bisa melewati ini dengan cepat, gumam dari Han. Di sisi lainnya, Volka dan Jenna menemukan kristal di bagian bahu dari bos monster. Sebaiknya kita hancurkan itu, Volka, ucap Jenna dengan singkat. Tiba-tiba, ding, sistem pertahanan Ancient Boss Monster telah diaktifkan ke level 4. Seketika, dari arah balik pintu, muncul monster yang lebih besar dari para Krocho. Nama monster ini adalah Magic Golem. Seketika bos monster itu mempersiapkan serangan ke arah Volka dan Jenna. Hal itu membuat Volka dan Jenna terfokus pada serangan bos monster yang akan datang. Volka yang hampir telat menyadari serangan lainnya, hampir aja mata tuh kena. Tapi dengan cepat ternyata Babang Han kita menyerang monster golem dengan cepatnya. Han pun mengoyak-oyak badan dari monster golem. Dengan aksi bak hero, Han langsung mengambil inti core dari monster golem itu. Ternyata di sisi lainnya, bos monster sudah mempersiapkan serangan laser dari mulutnya. Melihat keadaan genting itu, Han berbicara pada pedangnya. Jadi, waktunya kau tunjukkan kekuatan aslimu, Bifrost. Ding, pesan pun muncul. Weapon Awakening, kekuatan spesial telah ditambahkan pada pedang Bifrost. Akhirnya kekuatan Bijudama langsung menyerang Han dan party satu lainnya. Han tidak mau berdiam diri saja, ia langsung berteriak, "Akan kulawan kau dengan pedangku ini." Lalu dengan kekuatan pedang Bifrost, Han berhasil mementalkan serangan Bijudama dari bos monster.
"Hei Han, dari mana saja kau? Kami sudah menunggumu dari tadi," ucap dari Velkis. "Jangan bercanda di saat seperti ini. Aku kira aku akan mati tadi," teriak Jenna. Han hanya tersenyum cool. Ia pun berkata, "Sebenarnya sih aku orang yang hampir mati. Tapi kenapa kalian yang panik?" "Sebenarnya senjata apa sih itu Han? Aku juga mau satu," ucap Velkis. Tiba-tiba Volka mengeluarkan sihir apinya. Ia pun berhasil mengenai kristal yang ada di bahu bos monster, dan bos monster pun langsung mengerang kesakitan. "Ah, kau ini Han, sebenarnya berapa sih kau punya nyawa?" ucap dari Volka. Dengan posisi mulut yang terbuka dari bos monster, Han berkata, "Sudah cukup basa-basinya, kita harus cepat. Ikuti aku masuk ke dalam mulut bos monster itu." Dengan cepat mereka semua mengikuti Han selagi bos monster mengerang kesakitan. Jenna dan lainnya pun segera masuk ke dalam mulut bos monster. Han pun menghubungi Kisha di dalam. "Hei Kisha, bagaimana situasinya?" Kisha segera menjawab, "Kami sudah membersihkan area dalam dan bocah ini juga aman bersamaku." Mendengar itu, Han dan yang lainnya pun sudah masuk ke dalam bos monster. Ding ding ding, peringatan, sistem pertahanan dari Ancient Boss Monster ditingkatkan ke level maksimum. Seketika, semua prajurit monster pun bermunculan. Dan inilah dia prajurit terkuat yang berada di dalam dengan level 46. Nama monster itu adalah Super Magic Golem. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.